Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin nyata dengan temuan sejumlah bukti yang bertendensi memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tidak hanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tudingan pemilu curang juga semakin terkuak dengan dugaan adanya intimidasi berkedok penghentian bansos selama gelaran pemilu 2024. Pasca pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari lalu, sejumlah dugaan kecurangan marak terjadi di sejumlah daerah pemilihan, mulai dari tahapan pemungutan suara hingga rekapitulasi berbasis teknologi atau penggunaan aplikasi Sirekap yang sepenuhnya dikuasai oleh penyelenggara pemilu. Mantan komisioner KPU pun mempertanyakan banyaknya kesalahan dalam sistem Sirekap. Di antaranya adalah selisih suara para paslon yang signifikan. Terbesar selisih suara terjadi pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu ada 1.664 nambah buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3 3.059. Semua kebagian ditambah ya. Ya, jadi bagi-bagi, ya, kira-kira begitu. Tetapi paslon 2 itu ada 7.793, jadi yang tertinggi. Kuat dugaan pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan melalui kampanye terselubung seperti politik uang dan bantuan sosial hingga ancaman verbal. Ketua lingkungan RT RW Dukuh itu bergerak untuk memenangkan satu paslon atau caleg dengan arah-arahan langsung, baik itu pendekatan yang sifatnya halus maupun ancaman-ancaman verbal. Lalu juga kepala-kepala lingkungan ini membagikan sembako, membagikan sarung uang tunai dalam lingkup bansos maupun secara pribadi, dan banyak sekali bentuk arahan yang mereka kemukakan, mulai dari sifatnya nanti kalau tidak memilih paslon 02, bansos tidak dilanjutkan loh. Tak mau disebut sebagai pihak yang melakukan kecurangan, tim kampanye nasional Prabowo Gibran justru mengklaim juga menjadi korban kecurangan pemilu dan telah melaporkan ke penyelenggara pemilu. Curangi. Data yang di situ kami dicurangi. Oh gitu, ada datanya juga? Banyak sekali ada datanya. Dilaporkan nggak ke Bawaslu? Dan dilaporkan, dan sering kami sampaikan ke publik juga. Jadi prinsipnya bahwa potensi dugaan pelanggaran itu bisa kena siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan tiga pasangan calon mengalami hal yang sama. Tak hanya dari paslon, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu pun dinilai tak mampu dalam menangani pelanggaran atau kecurangan pemilu. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Hakim MK Mahfud MD mengatakan hasil pemilu bisa saja dibatalkan jika terbukti jelas ada pelanggaran. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai, Mahkamah Konstitusi akan lebih berhati-hati dalam memutus perkara sengketa pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya publik akan mengawasi langsung kinerja para hakim konstitusi pasca MK menjatuhkan sanksi terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etik berat. Menurut saya bahwa MK nanti tidak akan main-main dalam proses pengambilan keputusan. Karena apa? Karena publik akan mengawasi secara langsung. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana menghadapi sebuah tantangan terhadap misalnya subjektivitas dari masing-masing pihak, ya. Dalam hal ini yang menang merasa tidak curang, yang kalah merasa tidak dicurangi. Nah, disitulah bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengadil, yang kemudian pengadil tadi itu tidak bersifat subjektif, tetapi berdasarkan sifat yang objektif, ya, berdasarkan sebuah fakta yang didukung dengan alat bukti. Kini publik hanya bisa berharap adanya temuan kecurangan pemilu dapat benar-benar dibuktikan di Mahkamah Konstitusi dengan satu tujuan, agar hasil pemilu menjadi produk demokrasi yang dapat dipercaya dan diakui. Tim Liputan, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.